Selamat datang di obrolan mendalam kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke masa lalu. Jauh banget ya? Jauh banget, bukan 100 atau 1000 tahun, tapi kita mundur sampai sekitar 20.000 tahun sebelum Masehi. Ke zaman Paleolitikum. Kita akan coba mengintip dunia spiritual nenek moyang kita. Para pemburu di zaman es. Sebuah dunia yang sangat berbeda, tapi mungkin manusianya secara batin tidak jauh beda dengan kita. Tepat sekali. Nah, panduan utama kita untuk petualangan ini adalah sebuah buku luar biasa dari Karen Armstrong, A Short History of Myth. Kita akan fokus ke satu bab spesifik, periode Paleolitikum, mitologi para pemburu. Dan yang mau kita cari tahu di sini adalah bagaimana mitos bagi mereka itu bukan sekedar cerita pengantar tidur gitu, tapi sebuah survival kit. Sebuah alat bertahan hidup. Sama pentingnya dengan tombak dan api. Betul. Mitos sebagai teknologi, bisa dibilang. Teknologi, saya suka istilah itu. Oke, untuk masuk ke suasananya, coba Anda bayangkan ini. Silakan. Anda merangkak masuk melalui terowongan yang sempit, gelap, dan lembab di Gua Lascaux atau Altamira di Eropa. Udaranya dingin, bau tanah basah. Dan setelah merangkak cukup jauh, tiba-tiba ruangannya jadi besar. Cahaya obor Anda yang berkedip-kedip menyorot ke dinding gua, dan di sana Anda lihat lukisan bison, kuda, rusa. Yang seolah-olah sedang berlari kan? Gambarnya begitu hidup, penuh gerak. Luar biasa. Dan di antara semua gambar hewan yang megah itu, ada satu sosok yang, ganjil. Sosok manusia, tapi kurus seperti lidi, dan kepalanya bertopeng burung. Dia tampak terjatuh di depan seekor bison yang terluka. Iya. Apa artinya semua ini? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Mari. Oke, kita mulai dari kondisi kehidupan mereka dulu. Ini penting banget buat dipahami. Ini adalah dunia tanpa pertanian, tanpa kepastian apapun. Hidup sepenuhnya bergantung pada perburuan dan meramu. Setiap hari itu pertarungan. Seperti yang digambarkan Armstrong, ini masa yang menakutkan dan penuh keputusasaan. Justru karena hidup sekeras itu, mitologi jadi krusial. Ini bukan kemewahan atau hiburan ya. Ini kebutuhan psikologis yang mendesak. Kebutuhan. Betul. Mitos memberi mereka kerangka, semacam peta untuk memahami dunia yang tampak kacau, brutal, dan penuh dengan kematian yang datang tiba-tiba. Peta untuk dunia yang kacau ya. Tapi gimana cara kerjanya? Maksud saya, gimana kita bisa tahu cara berpikir mereka? Kan tidak ada tulisan yang ditinggalkan. Pertanyaan bagus. Tentu kita tidak bisa tahu pasti. Tapi Armstrong menyarankan dua cara. Pertama, kita lihat sisa-sisa pola pikir ini di mitologi peradaban setelahnya. Oke. Kedua, dan ini yang lebih menarik, kita bisa belajar dari masyarakat pemburu peramu yang masih ada di zaman modern. Seperti suku Pygmy di Afrika atau aborigin di Australia. Mereka semacam jendela ke masa lalu. Ini yang nyambung ke konsep Dreamtime dari suku aborigin, kan? Saya selalu penasaran dengan itu. Betul sekali. Armstrong menggambarkannya bukan sebagai masa lalu yang sudah lewat, tapi semacam dimensi lain yang eksis secara paralel dengan dunia kita. Betul begitu? Tepat. Dreamtime atau the dreaming itu realitas abadi yang jadi latar belakang dari kehidupan kita yang fana ini. Dan ini kuncinya. Bagi mereka, setiap tindakan di dunia nyata, berburu, menenun, membuat alat, itu bukan sekedar aktivitas biasa. bukan. Itu sebuah ritual sakral. Dengan melakukan itu, mereka sedang meniru dan berpartisipasi dalam tindakan arketipal yang dilakukan oleh para leluhur agung di Dreamtime. Contohnya seperti pemburu pertama atau penemu api pertama, gitu. Persis. Jadi, hidup mereka yang mungkin terasa singkat dan berat itu jadi punya makna kosmis. Tanpa hubungan mistis ini, semua yang mereka lakukan terasa sia-sia. Hanya serangkaian tindakan acak yang akan ditelan oleh waktu. Benar. Dengan mitos, berburu seekor rusa bukan lagi sekedar cari makan, tapi menjadi bagian dari drama kosmik yang agung. Itulah kekuatan mitos. Oke, dari situ kita bisa lihat betapa pentingnya dunia spiritual. Nah, salah satu ide paling awal tentang yang ilahi, kata Armstrong, mungkin datang dari sesuatu yang paling jelas mereka lihat setiap hari. Langit. Coba bayangkan Anda adalah manusia Paleolitikum. Tidak ada gedung, tidak ada polusi cahaya. Setiap malam Anda melihat hamparan bintang yang tak terbatas. Pasti luar biasa. Langit itu jauh, abadi, tidak tersentuh.
Benar-benar berbeda dari dunia Anda yang penuh lumpur dan darah. Itulah esensi dari transendensi. Pengalaman menatap langit itu sendiri sudah merupakan pengalaman spiritual. Dan ini bukan pengalaman transaksional kan? Maksudnya mereka tidak berdoa minta sesuatu. Betul. Mereka tahu mereka tidak bisa mempengaruhi langit. Ini adalah pengalaman kekaguman murni. Sejarawan agama Rudolf Otto menyebutnya Mysterium Tremendum, sebuah misteri yang dahsyat sekaligus mempesona. Nah, seiring waktu, langit yang abstrak ini kemudian dipersonifikasikan menjadi dewa langit. Ini kan salah satu bentuk monoteisme paling awal. Kedengarannya seperti konsep yang bakal sukses besar. Tapi Ternyata gagal total. gagal total. Kenapa bisa begitu? Alasannya sangat manusiawi, justru karena sifatnya yang terlalu agung, terlalu jauh, terlalu transenden, itulah mitos ini gagal. Coba saja, Anda tidak bisa curhat pada langit kan? Terlalu impersonal. Tepat, tidak peduli dengan urusan sehari-hari manusia yang sedang kelaparan, seperti Uranus dalam mitologi Yunani. Dewa langit ini akhirnya jadi figur yang tidak relevan dan terpinggirkan. Pelajarannya jelas sekali ya. Sebuah mitos harus relevan, harus bisa menyentuh kehidupan manusia. Kalau tidak, ia akan ditinggalkan. Betul. Mitos bukan soal spekulasi tentang alam semesta, tapi panduan untuk hidup. Mitos yang bagus harus punya nomor telepon kiasannya. Haha, betul. Nah, jika dewa langit terlalu jauh untuk dihubungi, berarti harus ada jembatan kan? Seseorang yang bisa bolak-balik antara dunia kita dan dunia spiritual. Disinilah peran si sosok manusia bertopeng burung yang kita lihat di gua tadi. Sang dukun. Tepat sekali, sang syaman. Dia adalah spesialis ekstasi, teknisi alam spiritual, astronotnya dunia roh. Lukisan-lukisan aneh di gua itu kemungkinan besar adalah para dukun yang sedang dalam perjalanan spiritualnya. Perjalanannya seperti apa? Apa dia hanya, katakanlah, terbang ke langit? Justru tidak sesederhana itu. Ini yang menarik. Menurut studi mitologi, perjalanan sang dukun hampir selalu punya pola yang sama. Untuk bisa naik ke surga, pertama-tama dia harus turun. Turun. Turun ke kedalaman bumi, ke dunia bawah. Dia harus menghadapi kematian simbolis, bertarung dengan monster, sebelum akhirnya dia bisa naik ke alam langit. Wow, itu kan cerminan dari perburuan itu sendiri. Para pemburu harus meninggalkan keamanan gua Yang seperti perut bumi. untuk menghadapi bahaya dan kematian di dunia luar. Persis, mitologi mereka adalah cerminan langsung dari realitas hidup mereka. Dan dalam perjalanan ini, hewan memainkan peran kunci. Dukun harus belajar bahasa hewan, bahkan mendapat instruksi dari mereka. Jadi hewan tidak dianggap lebih rendah. Sebaliknya, mereka dianggap lebih bijaksana, lebih tua, dan memegang rahasia kehidupan dan kematian. Perjalanan ini juga punya tujuan praktis. Oh ya? Seperti apa? Armstrong memberi contoh dari suku Inuit. Ketika terjadi kelangkaan hewan dan komunitas terancam kelaparan, dukun akan dikirim untuk bernegosiasi dengan nyonya para hewan, sesosok dewi, untuk membujuknya agar melepaskan hewan buruan. Oke, ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling dalam. Armstrong menunjukkan sebuah konflik batin yang luar biasa. Homo sapiens juga Homo necans, manusia pembunuh. Sebuah istilah yang kuat sekali ya, Homo necans. Mereka harus membunuh untuk hidup. Tapi yang mereka bunuh bukanlah benda. Mereka membunuh makhluk yang mereka hormati, yang mereka anggap kerabat. Bayangkan, Anda menatap mata seekor rusa sesaat sebelum melempar tombak. Anda melihat ketakutan di matanya. Anda tahu ia adalah makhluk hidup seperti Anda. Rasa bersalah dan kecemasan dari tindakan itu pasti luar biasa. Dan rasa bersalah inilah, menurut Armstrong, yang menjadi mesin kreatif di balik mitologi besar pertama. Betul, mitos dan ritual yang rumit diciptakan untuk mengatasi trauma psikologis dari pembunuhan sesama makhluk. Ini semacam terapi komunal. Contoh ritualnya seperti apa? Mereka akan berpuasa sebelum berburu, sebagai tanda hormat. Setelahnya, tulang belulang hewan itu akan dikumpulkan dengan hati-hati. Kadang disusun kembali seolah-olah untuk menghidupkannya lagi di dunia roh. Supaya bisa bereinkarnasi. Benar, dan ini adalah cikal bakal dari ritual kurban hewan yang kita lihat di hampir semua agama kuno. Jadi di sini kita melihat ada dua cara berpikir yang bekerja bersamaan. Yang kemudian oleh orang Yunani disebut logos dan mythos. Otak logos mereka sangat pragmatis,
bagaimana cara membuat ujung tombak yang paling tajam, bagaimana strategi mengepung mamut. Benar, logos itu rasional, strategis. Tapi logos tidak punya jawaban untuk pertanyaan tentang makna. Logos tidak bisa meredakan rasa bersalah atau kesedihan. Nah, disitulah mitos masuk. Tepat. Mitos adalah wilayah makna. Mitos membantu mereka berdamai dengan fakta-fakta tragis kehidupan, kematian, penderitaan, yang jika dipikirkan secara logis saja bisa membuat mereka lumpuh karena putus asa. Keduanya tidak bertentangan. Sama sekali tidak. Logos membantu mereka berfungsi di dunia, sementara mitos memberi mereka alasan untuk terus hidup di dunia itu. Kalau kita hubungkan semua ini, pemburu yang harus meninggalkan gua, dukun yang harus turun dulu sebelum naik, para pemuda yang menjalani ritus inisiasi, ini kan pola yang sama persis. Itulah dia. Anda telah menemukan cetak biru dari apa yang disebut Joseph Campbell sebagai perjalanan pahlawan, monomit. Kisah universal umat manusia. Betul, sang pahlawan harus meninggalkan dunia yang aman, menyeberang ke alam yang tidak diketahui, menghadapi ujian berat, dan kematian, lalu kembali dengan membawa anugerah bagi komunitasnya. Jadi, tokoh-tokoh seperti Herakles dengan kulit singa dan gada itu sebenarnya adalah peninggalan dari arketipe pahlawan pemburu dari zaman Paleolitikum. Hampir pasti, mereka adalah gema dari masa lalu kita yang sangat dalam. Mitos ini pada dasarnya memberitahu kita apa yang harus dilakukan untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita semua pada satu titik harus jadi pahlawan dalam cerita kita sendiri. Menariknya, di tengah dunia perburuan yang sangat maskulin ini, Armstrong menunjukkan bahwa salah satu dewa pemburu yang paling kuat justru adalah perempuan. Dewi Agung, yang kita kenal dalam wujud Artemis di Yunani, sang nyonya para hewan. Dan penting untuk dicatat, jangan bayangkan dia seperti ibu pertiwi yang lembut. Oh, sama sekali bukan. Dewi ini menakutkan, pendendam, dan sangat menuntut. Dia adalah sumber dari semua kehidupan, tapi dia juga yang menuntut pengorbanan dan pertumpahan darah tanpa henti. Dia adalah perwujudan dari realitas alam yang keras itu sendiri. Tepat. Kehidupan bergantung pada kematian. Untuk hidup, sesuatu yang lain harus mati. Ini sebuah paradoks. Kenapa dalam masyarakat yang tampaknya didominasi laki-laki, figur ilahi utamanya justru perempuan yang begitu kuat dan menakutkan? Teori Armstrong di sini sangat provokatif, berakar pada psikologi. Mungkin katanya Dewi ini adalah proyeksi dari kebencian tak sadar para pria terhadap perempuan. Kebencian. Coba pikirkan dari sudut pandang mereka. Laki-laki bisa dikorbankan, mereka bisa mati kapan saja saat berburu. Tapi perempuan, merekalah sumber aktual dari kehidupan baru. Merekalah yang melahirkan anak-anak, memastikan kelangsungan suku. Jadi, perempuan menjadi ikon dari kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan itu kejam. Kehidupan menuntut pengorbanan tiada henti dari para laki-laki dan hewan-hewan. Jadi sang Dewi adalah simbol dari kekuatan dahsyat yang memberi kehidupan sekaligus menuntut kematian. Sebuah kekuatan yang dikagumi sekaligus ditakuti. Persis. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan kita, mitologi Paleolitikum ini sama sekali bukan fantasi atau pelarian dari kenyataan. Justru sebaliknya, ini adalah cara mereka untuk menatap realitas kehidupan dan kematian yang paling brutal, langsung di matanya. Mereka tidak menyangkal kegelapan. Mereka justru menyelam ke dalamnya. Mereka belajar sebuah kebenaran fundamental. Tidak ada kehidupan baru tanpa suatu bentuk kematian. Tidak ada pendakian ke tempat tinggi tanpa turun terlebih dahulu ke dalam kegelapan. Mitos dan ritual ini pada akhirnya menjadi semacam peta jalan psikologis dan spiritual bagi mereka. Membantu mereka bergerak dari satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Sehingga ketika kematian akhirnya datang, itu tidak dilihat sebagai akhir yang mengerikan, tapi sebagai inisiasi terakhir, sebuah perjalanan pulang. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting bagi kita hari ini ya. Betul. Dan bagi Anda yang mendengarkan, di dunia modern kita yang katanya rasional ini, di mana banyak dari kita telah kehilangan hubungan dengan mitologi yang hidup seperti itu, apa peta jalan kita? Dengan alat spiritual apa kita menghadapi ketakutan akan ketiadaan? Ketakutan yang sama persis dengan yang dihadapi nenek moyang kita 20.000 tahun yang lalu di kedalaman gua-gua itu.